Yang mau saya katakan adalah dengan cara begitu saya terkesima terhadap beliau, ya. Dan akhirnya saya membeli sepatu yang ditawarkan oleh dia. Nah, teman-teman, itulah namanya edukasi customer. Jadi seringkali kadang-kadang kita banyak menawarkan, Pak, ini Pak, silakan, silakan Pak. Tetapi orang tidak dibuat dulu merasa terkesima terhadap cara-cara kita. Hai teman-teman inspiratif kreatif, ketemu lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah tips, ya. Bagaimana caranya agar kita bisa menawarkan produk kepada customer atau menjual kepada customer, tetapi tidak langsung menghajar dengan beberapa kelebihan-kelebihan produk kita, ya. Ada beberapa cara-cara yang soft yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah edukasi customer kita. Nah, sebelum ke sana, saya ingin cerita kepada kita tentang pengalaman saya ketika saya pernah di salah satu pasar di Bandung, ya, salah satu tempat. Tepatnya adalah toko-toko sepatu, ya. Jadi di Bandung itu ada banyak toko-toko sepatu berjejer begitu, ya. Nah, ketika saya masuk kepada satu toko, saya masuk ke dalam, saya kemudian disambut oleh seorang pria, ya. Selamat datang Pak, begitu ya. Dan kemudian saya lihat-lihat sepatu begitu, ya. Nah, ketika saya lihat sepatu, pelayan toko tadi, kemudian dia bicara begini, Pak, mau tahu nggak cara membedakan mana kulit yang asli, mana kulit yang tidak asli atau sintesis? Nah, karena kadang-kadang sekarang agak susah membedakan mana yang kulit asli dan mana yang tidak. Karena kadang hampir mirip sekali. Nah, kemudian saya dengan antusias, oh gimana caranya? Begitu, ya. Karena saya juga belum tahu waktu itu membedakan mana sepatu yang kulit yang asli, mana yang tidak. Dia kemudian ambil sepatu, ya, ambil sepatu sebagai contoh. Anggap saja ini remote, ya, ibaratnya ada pulpen. Ya, ini adalah sepatu. Nah, sepatu tadi dia kemudian seolah membakar sepatunya. Mancisnya dihidupkan sama dia begini. Nah, begini Pak. Biasanya orang-orang yang menipu, ya, biasanya mereka akan hidupkan mancisnya itu di sisi kiri atau kanan sepatu. Sehingga api yang dari mancis ini pada dasarnya tidak kuat untuk membakar sepatu. Karena ini mungkin sepatu sintesis, tiruan begitu, ya. Nah, sehingga kita percaya, oh bisa ya, ternyata nggak kebakar begitu. Padahal tekniknya yang mereka lakukan. Berani nggak mereka kalau itu benar-benar sepatu asli dengan cara begini? Nah, otomatis kalau sepatu sintesis itu pasti akan gampang terbakar, ya. Tapi biasanya kalau sepatu asli itu akan susah terbakar. Nah, dan ini Pak caranya Pak. Jadi kalau misalnya Bapak menemukan orang dengan cara seperti itu adalah tekniknya. Jadi belum tentu itu adalah sepatu asli kulit. Nah, kemudian kata dia, di sisi-sisi begini Pak, ini ada di sisi pinggir-pinggir ini itu biasanya ada seperti bolong-bolong atau rongga-rongga untuk kulit, ya. Dan kalau misalnya dia sintesis biasanya nggak punya, dia rata begitu, ya. Nah, kemudian ini ibaratnya sepatu ini gampang untuk ditarik begini, ya. Ini kalau kulit begini gampang ditarik, jadi seolah-olah bisa melar begini. Kalau sintesis itu nggak bisa melar. Nah, dan kemudian dia kasih tahu beberapa cara-cara lain. Nah, teman-teman, yang mau saya katakan adalah dengan cara begitu saya terkesima terhadap beliau, ya. Dan akhirnya saya membeli sepatu yang ditawarkan oleh dia. Dan kemudian kadang-kadang kalau saya ke Bandung, saya singgah lagi ke situ untuk datang ke tempat tersebut. Dan
pada diri saya berkata bahwa thank you, terima kasih sudah ngasih tahu saya cara membedakan mana kulit asli dan mana yang tidak, ya. Nah, setelah lama-lama saya semakin tahu, oh ternyata gampang membedakan, begitu ya. Nah, teman-teman, itulah namanya edukasi customer. Jadi seringkali kadang-kadang kita banyak menawarkan, Pak, ini Pak, silakan Pak. Tetapi orang tidak dibuat dulu merasa terkesima terhadap cara-cara kita. Nah, suatu ketika saya pernah posting di satu grup Facebook, ya. Saat itu saya sedang mencari supplier kopi, ya. Saya bikin di grup tersebut, saya katakan saat ini saya sedang mencari beberapa jenis kopi, ya, ada mungkin 4 jenis waktu itu, dan mohon teman-teman untuk bisa kasih ke saya informasi seperti itu, ya. Wow, itu kemudian ya ratusan komen masuk di bawah, ya. Dan kemudian bukan hanya komen di bawah, kemudian juga masuk banyak ke messenger saya, ya, nawarin produk, ya. Nah, bahkan bukan hanya masuk di messenger saya, ini teman-teman mereka ini seolah menyerang, begitu ya, menyerang dan kemudian meminta nomor saya dan pagi siang malam telepon. Waduh, ini saya baru merasa seperti terintimidasi dengan cara-cara seperti ini, gitu ya. Nah, tapi ada beberapa yang saya lihat dengan cara-cara yang sangat elegan, ya, cara-cara yang bagus untuk menawarkan, dan cara-caranya pun unik, begitu ya. Nah, teman-teman, seringkali ketika ada orang-orang yang memposting di satu grup dan kemudian dia ingin mencari beberapa, mungkin ada produk tertentu dan mungkin meminta yang lain untuk komen, tetapi banyak sekali saya lihat cara-caranya asal hajar. Produk saya begini Pak, bagus Pak, begini Pak. Waduh, ya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa grab customer dulu dan kemudian simpatik kepada kita, ya. Nah, saya yakin bahasa-bahasa yang sopan, cara-cara yang lebih elegan itu lebih diterima dibandingkan dengan cara-cara yang tidak elegan, ya. Apalagi kalau misalnya orang yang posting tadi adalah orang-orang yang memang benar-benar sering di dalam bisnis, ya. Nah, teman-teman, ini menjadi sebuah pembelajaran kepada kita bagaimana kita berubah di dalam menawarkan sesuatu, ya, tidak asal hantam saja, ya, secara segala macam, tetapi kita tidak tahu karakter daripada customer kita, ya. Nah, bagaimana juga ketika kita sudah terima ataupun dapat nomor teleponnya, kita bahasa-bahasa komunikasinya juga bagus. Kadang-kadang banyak saya lihat orang-orang yang telepon saya itu bahasa-bahasanya seolah-olah tidak enak untuk didengar, ya, sehingga otomatis saya reject mereka. Nah, teman-teman, disinilah kita perlu mengetahui cara-cara singkat agar etika-etika di dalam bisnis pun itu boleh kita pahami. Dan ini membuat kemungkinan kita bisa dapat klien baru sehingga produk kita bisa menjadi laku di customer kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada customer dan mereka bisa menjadi percaya kepada kita? Cobalah Anda pahami dahulu karakter dari customer Anda. Apakah dia masih baru di bisnis atau sudah lama? Kalau masih baru, coba berikan dia sesuatu yang baru, yang dia tertarik terhadap hal tersebut. Jadi jangan langsung tawarkan barang-barang Anda, tetapi coba Anda kasih tahu cara-cara tertentu yang menarik. Contoh misalnya, ketika misalnya Anda jualan kopi, Anda bisa mengatakan kepada customer Anda, cara-cara simpel. Pak, mau tahu nggak Pak membedakan mana kopi Robusta, mana kopi Arabica dengan simpel, ya? Karena banyak orang yang belum tahu cara membedakannya. Nah, teman-teman, ini beberapa hal yang bisa Anda lakukan, mengedukasi klien agar mereka mendapatkan manfaat di awal dari apa yang Anda tahu. Jadi mereka sudah mendapatkan manfaat sebelum Anda menjual produk Anda. Oke, dan kapan-kapan saya akan juga kasih tahu kepada kita
bagaimana cara mengenali customer lewat kepribadian dia. Ada namanya DESC, ya. Jadi sehingga kita mudah masuk dengan cara mengetahui karakter tersebut, ya. Oke teman-teman, itu dari saya, dan kembali lagi saya harapkan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang sukses dalam pekerjaan kita, terutama juga teman-teman yang menjadi pengusaha. Salam sukses luar biasa.